Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Pendidikan Agama. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah terkait tentang penguatan pemahaman agama. Tujuannya adalah kita agar tidak terjebak dalam pemahaman-pemahaman radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait pemahaman radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Jadi ada kepala BNPT menyebutkan bahwasanya mahasiswa baru ini menjadi incaran paham radikalisme. Kemudian dari BIN terdapat 3 universitas yang diawasi khusus terkait penyebaran radikalisme. Kemudian pada tahun 2022 juga mahasiswa ditangkap Densus 88 di mana ia menjadi simpatisan ISIS yang berencana untuk melakukan serangan terhadap kantor polisi. Nah, kasus-kasus ini adalah bukti dari kesalahan dalam memahami agama, salah satunya. Agar tidak terjebak dalam pemahaman seperti itu, maka yang bisa dilakukan adalah untuk memahami agama secara utuh, baik itu melalui sumber-sumber hukum dengan Al-Quran maupun hadis. Memahaminya tidak hanya secara tekstual saja, tetapi juga diperlukan yang namanya pemahaman secara kontekstual. Sehingga kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Oleh karena itu, pemberian pemahaman agama benar, agama yang benar, yang mengandung nilai pluralisme, ini yang menjadi pokok penting bagi para akademik kampus dalam menyebarkan pemahaman-pemahaman agama, sehingga tidak hanya fokus terhadap tekstual saja, tetapi juga secara kontekstual. Ketika tidak utuh dalam memahami agama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan salah memahami agama dan memiliki dampak yang sangat luas terhadap dirinya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama, radikalisme. Akan muncul dari paham-paham radikalisme. Yang kedua, muncul pemahaman ekstremisme. Dan muncul terhadap paham yang ketiga adalah paham jihadi. Nah, ketika seseorang tidak mampu memahami secara luas, secara utuh, dan tidak melihat sebagaimana bentuk menjadi sumber pluralisme dalam memahami agama, maka akan berdampak pada 3 aspek tersebut: radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan jihadi? Yang dilakukan adalah bagaimana caranya dalam metode memahami agama secara baik. Jadi ada 3 yang bisa dilakukan dalam sebuah metode dalam memahami agama agar kita tidak terjebak dalam pemahaman radikalisme, ekstremisme. Yang pertama itu adalah metode menggunakan al-qiraah at-taqlidiyah, yaitu cara membaca dan memahami agama dengan mengikuti agama terdahulu atau abad pertengahan. Jadi qiraah taqlidiyah ini adalah mengikuti jadi para ulama klasik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara qiraah taqlidiyah. Yang kedua, tidak cukup memahami secara al-qiraah taqlidiyah, tetapi juga metode dalam memahami agama harus memiliki cara al-qiraah at-tarihiyah, yaitu cara membaca dan memahami agama melalui yang namanya kesejarahan. Jadi agama itu, ya kan, ayat-ayat Al-Quran kita harus paham dulu konteks sejarahnya apa, sebabnya apa. At-tarihiyah yang kedua. Yang ketiga, tidak cukup kita memahami
metode secara al-qiraat taklidiyah, at-tarihiyah, tapi juga kita perlu memahami al-qiraah al-maqasidiyah, yaitu cara memahami, membaca agama dengan maksud tujuan agama itu apa. Jadi, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat hadis tersebut memiliki tujuan, apa fungsi dari eh, tujuan yang disampaikan oleh Allah dan Nabi untuk menyebarkan agama secara baik, sehingga ketiga metode ini kita harus memiliki, ya. Jadi tidak bisa hanya paham dari at-taklidiyah saja, tidak hanya membaca dari tarihiyah saja, tidak hanya membaca dari al-maqasidiyah saja, tetapi ketiga ini harus dimiliki dalam memahami agama agar kita tidak terjebak dalam paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Dengan melakukan tiga metode dalam memahami agama tersebut, maka seseorang tidak akan mengalami kekurangan dalam manhaj atau cara berpikir dia tentang agama, sehingga dia akan mampu merefleksikan dirinya, menempatkan dirinya sebagai orang yang paham terhadap agama yang secara luas, sehingga dia bisa menanamkan nilai-nilai pluralisme, keberagaman, sehingga dia tidak terjebak dalam paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Ada 4 cara dalam menghadapi agar kita tidak tertular paham radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Apa saja? Yang pertama adalah perkuat literasi multikultural dan local wisdom. Multikultural ini adalah keberagaman budaya. Jadi kebudayaan ini tidak terlepas juga dari 4 hal, yaitu agama, ras, suku, dan kebudayaan. Jadi multikultural tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya, tetapi juga berkaitan dengan agama, ras, dan etis. Local wisdom yaitu adalah kearifan lokal, di mana juga kita harus memperkuat literasi kita tentang pengetahuan kehidupan setempat atau masyarakat lokal, bagaimana mereka cara hidup di sana. Cara yang kedua adalah identitas kita tidak tunggal. Artinya apa? Kita harus mencermati diri kita sendiri atau orang lain. Apakah identitas kita itu tunggal? Nah, inilah sebagai kita sebagai manusia, ya, identitas kita ini dipastikan tidak tunggal, dan pastikan identitas dalam diri kita itu adalah bersifat plural. Yang ketiga, caranya adalah menghadapi kita adalah dengan cara bertingkat tinggi, atau cara berpikir kita ini tidak bertingkat rendah. Dengan cara apa? Dengan cara pendidikan. Kalau saya boleh menggunakan katanya Gus Dur, dia mengatakan seperti ini: semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula sikap toleransinya. Itu. Yang keempat adalah cara menghadapi agar kita tidak tertular dalam paham radikalisme, ekstremisme, dan jihadi adalah dengarkan suara hati. Jadi kita mendengarkan suara hati kita. Kalau itu tidak sesuai dengan pemahaman agama kita, ya, dan itu memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kehidupan, maka kita lepaskan. Dengarkanlah kata hati kita, mencari yang terbaik, ya, bahwasanya saya harus memiliki nilai-nilai plural dalam diri kita, memiliki nilai-nilai kemanusiaan, sehingga kita tidak terjebak dalam paham-paham radikalisme, ekstremisme, dan jihadi. Nah, keempat cara inilah agar kita tidak tertular dalam paham-paham keras yang kita hadapi saat ini. Selain 4 cara tersebut, ada pihak-pihak yang berperan aktif dalam menangkal paham garis keras yang ada di Indonesia. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini memiliki peran penting dalam menangkal paham garis keras. Ya, kita contoh ada lembaga BPIP, ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya, yang kita lihat mereka memberikan
pengetahuan, menyebarkan tentang ideologi Pancasila itu sendiri secara baik agar masyarakat tidak terjebak dalam paham-paham garis keras. Kemudian ada yang kedua, ada guru dan dosen. Jadi tugas guru dan dosen ini tidak hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada para siswa dan mahasiswanya dalam menangkal paham garis keras. Yang ketiga itu ada para ulama. Ulama ini menjadi sentral penting karena kita mayoritas penduduk agama Islam. Jadi bagaimana ulama memiliki peran dalam berkontribusi dalam menangkal paham garis keras dengan cara memberikan pemahaman agama yang secara luas, yang secara baik, yang bernilai pluralisme. Kemudian ada tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat juga menjadi pihak yang berperan penting karena mereka menjadi public figure, menjadi contoh ya bagi masyarakat itu sendiri dalam memahami paham agama, sehingga perilaku mereka menjadi contoh terhadap generasi-generasi bangsa saat ini. Selain pihak-pihak yang terlibat ya seperti pemerintah, guru, dosen, ulama, tokoh masyarakat, ada peran penting organisasi kampus. Jadi kampus ini menjadi banyak berita kampus itu paling mudah untuk disusupi paham garis keras. Oleh karena itu peran organisasi kampus sangat penting. Ya. Siapa saja sebenarnya ya bisa dari dosen, ya kan, kemudian dari perguruan tinggi itu sendiri, universitas. Ya. Karena dosen juga menjadi bagian adalah public figure sebagai contoh terhadap para mahasiswanya. Kemudian universitas sebagai lembaga yang harus mencerminkan nilai-nilai yang baik dalam menyebarkan paham ideologi ya, yang tidak terlibat dalam paham radikalisme, ekstremisme dan jihadi. Kemudian ada beberapa organisasi kampus juga memiliki peran penting seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau dikenal dengan PMII, ada juga Lembaga Dakwah Kampus atau LDK. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI dan juga organisasi-organisasi lain. Nah, mengapa organisasi kampus sangat penting? Karena kampus merupakan objek yang sangat vital ya, yang mudah terjebak, mudah disusupi terhadap paham-paham garis keras itu sendiri. Maka peran organisasi kampus ini sangat penting dalam menangkal paham radikalisme, ekstremisme, jihadi dan lain sebagainya yang itu menimbulkan pemahaman garis keras. Di akhir materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya dalam menangkal paham radikalisme, ekstremisme dan jihadi bisa dilakukan antara lain: pertama, pemahaman agama. Tidak cukup jika hanya memahami agama dengan cara mengikuti pemahaman agama terdahulu atau secara at-taqlidiyah. Sebab perkembangan Islam ini harus dilihat dengan cara lain. Kedua, para mahasiswa dan akademisi kampus untuk memahami agama dengan cara memahami agama itu melalui yang namanya sejarah atau at-tarihiyah, apa yang terjadi saat itu. Ketiga, para mahasiswa dan akademisi kampus juga untuk memahami agama dengan melihat apa maksud dan tujuan agama, maksud dari hadis, maksud dari ayat tersebut. Ini kan memiliki nilai maksud dan tujuannya apa, atau disebut dengan al-maqasidiyah. Jika ketiga metode di atas dilakukan dan dipahami secara baik, maka pemahaman radikalisme, ekstremisme, jihadi atau pemahaman garis keras ini dapat teratasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita untuk memahami agama secara utuh, secara baik, agar paham-paham garis keras itu bisa kita tangkal. Demikian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini memberikan manfaat dan juga memberikan pengetahuan kepada kalian, khususnya diri saya sendiri, agar kita menjadi manusia yang memberikan manfaat terhadap orang lain dan juga tidak melakukan kerusakan terhadap negara Indonesia yang kita cintai saat ini. Terima kasih. Qulu qauli hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.